9 dari 10 orang di Indonesia itu belum siap, bahkan tidak siap untuk pensiun. Yang pensiun rata-rata 1-2 tahun ke depan. Kira-kira siap nggak? Kayaknya belum ya, karena kependekan ya setahun 2 tahun. Konsep sederhana adalah pensiun itu dengan konsep 4%. Rumus 4% rule. Ya, di mana pengeluaran tahunan 240 juta dibagi dengan 4%. Ketemu angka 6M. Kalau sudah kumpul 6M, nanti pas saat pensiun udah taruh di instrumen investasi yang anggaplah deposito ataupun obligasi yang 4%. Soalnya dia dapat kupon setiap itu yang kita nikmatin. Ya, cash flow aman. Tetapi ketika ayah saya sakit, itu tahu-tahu kita ada yang masuk ICU. Ya. Jadi cash flow kita tuh jegrek gitu loh. Itu baru yang satu sangat medical bill. Jangan sampai pada saat kita tunda pensiun usia 50-51 udah pasti telat. Iya. Kalau di awal namanya pendaftaran. Kalau di akhir penyesalan. Hai semuanya, kembali lagi di Masasi Podcast. Masih bersama gue Dinda, Mas Umar, Mas Gembong, dan juga Mas Fat. Halo. Nah, hari ini pertanyaan random gue adalah tentang suatu hal yang gue pikirin tapi masih jauh sebenarnya. Yaitu tentang cara pensiun kita dengan aman dan nyaman. Nah, gue mau nanya dulu ke Mas Gembong. Mas Gembong, sekarang tuh kan faktanya yang aku baca 9 dari 10 orang di Indonesia itu belum siap, bahkan tidak siap untuk pensiun. Nah, tapi aku mau nanya dulu sebelum kenapa adalah definisi dari belum siap pensiun itu tuh apa sih? Oke, terima kasih Mbak Dinda. Ini juga selaras karena kita sering kali diundang untuk persiapan pensiun. Oh gitu. Ya, sama perusahaan-perusahaan gitu kan. Nah, dan uniknya diundang itu yang pensiun rata-rata 1-2 tahun ke depan. Kira-kira siap nggak? Kayaknya belum ya, karena kependekan ya setahun 2 tahun. Karena bayangkan ketika bicara ngomong pensiun, kita ngomong pensiun sendiri versi. Om Umar gimana? Pensiun itu ketika kita sudah masuk usia yang tidak produktif, sehingga secara duit itu, let's say kita expense-nya 30 juta tapi income-nya cuma 5 juta mungkin, atau even produktivitas dan income jangka waktu tadi ya. Iya, betul. Kalau Mas Fat? Pensiun. Iya, definisi pensiun itu adalah ya tadi udah gak produktif lagi. Tapi mungkin untuk hal ini gue agak kontra. Gue punya pandangan, gue pengen kayak Warren Buffett gitu loh. Jadi sampai umur 90 juga lu masih produktif. Produktivitas. Menghasilkan uang. Pertanyaannya lu minum Coca-Cola enggak? Duitnya sebanyak itu enggak gitu kan? Lagi mengusahakan kalau kita bicara pensiun itu kan ibaratnya kalau saya menyebut adalah karir kedua. Karena memang kalau secara umur, kalau kita bekerja secara aturan memang dibatasi ya undang-undang secara 55. Mungkin sekarang 56 dan itu kan juga debatable ya. Tapi justru setelah itu what next? Produktivitas dan lainnya gitu kan, karena ada beberapa profesi kayak kita sebagai investor ya itu bisa lama. Lanjut, dokter spesialis lama. Betul. Nah, kembali lagi ke definisi pensiun. Nah, ketika bicara kesiapan pensiun ada 3 aspek yang harus dipersiapkan. Pertama adalah kondisi anggaran atau budgeting. Cara ngitungnya sederhana. Pengeluarannya misalnya kita nggak tanya Mas Fat atau Om Umar lah gitu kan, Mbak Dinda sebagai representatif dari Gen Z milenial ya. Gen Z juga loh sebenarnya. Jarang yang sudah berpikir untuk pensiun untuk jangka panjang pasti ada historical. Biasanya itu generasi sandwich ya, karena orang tuanya dan lainnya dan harus menanggung ya generasi sebelumnya. Nah, pengen pensiun kalau kita bicara budget berapa duitnya? 20 juta? Kalau udah punya anak ya cucu. Ya pokoknya pensiun dengan pengeluaran Mbak Dinda. Pengen berapa? 30 sampai 50 juta sebulan. Gak apa-apa kan pengen kan? Iya, betul. Kata Om Umar biasanya mulai dari akhir kan? Anggaplah saya ngomong standarnya 20 juta misalnya. Ya, 20 juta pengeluaran. Berarti setahun itu 12 kali 20 berarti 240 juta. Itu basic pengeluaran basic. Nah, konsep sederhana adalah pensiun itu dengan konsep 4%. Rumus 4% rule. Ya, di mana pengeluaran tahunan 240 juta dibagi dengan 4%. Ketemu angka 6M. Nah, Mbak Dinda kebayang 6M?
Harus punya uang segitu. Yes. Saat pensiun. Ya, usia Punya sekarang uang. Mbak Dinda misalnya contoh 25. kelihatannya. Aku mau sebut sudah kan ya 25 ya. Oke. Berarti ada 30 tahun ya. Gimana caranya dalam 30 tahun ini menyiapkan pada 6M. saat usia 55 itu 6M. Wow. Nah, Itu dana pokok supaya bisa menghasilkan 240 juta per tahun gitu ya. yes, bahasanya sederhananya adalah kalau sudah kumpul 6M, nanti pas saat pensiun udah taruh di instrumen investasi yang anggaplah deposito ataupun obligasi yang 4%. Oke. Soalnya dia dapat kupon setiap itu yang kita nikmatin. Oke. Ya, itu dulu 6M. Nah, terus mau hidup berapa lama Mbak Dinda? Ini juga perlu. Oke. Ya. Ekspektasi itu Ekspektasi gitu kan. Usia harapan hidup dari usia 55 sampai usia harapan hidup. Misalnya Om Umar, dia 69 kayak Nabi misalnya gitu kan. Kan 63, 62 gitu kan. Oke. Karena kalau secara statistik Indonesia itu 69. Oke. Cowok, ya. On average. On average. WHO ya, data WHO. Kalau Oke. cewek itu 74. Kenapa? Ya mungkin cowok-cowok ya dia tanpa kata-kata kan bisa kayak gitu. Bukan Mas, gua tahu. Sebenarnya yang bikin cowok lebih pendek karena si cewek itu loh. Nah, ya itu jadi gitu kan faktualnya. Ya coba lihat ya sehari-hari ya rata-rata Oke. yang cowok itu duluan. Ya, oke. Oke. Itu juga berpengaruh. 6M cukup nggak gitu kan? Berapa lama? Dihitung nanti. Oh, oke, ternyata nggak cukup. Oke, 6M dulu. Nah, setelah itu kita hitung. Oke, apa yang kita action? Ya, untuk mencapai 6M itu kemampuan kita berapa? Nah, Oke. nanti kita bisa lihat financial kita gitu kan. Oh, yang kita saving itu berapa kemampuan? Mbak Dinda misalnya itu bisa 10 sampai 20%. Itu sudah sangat happy. Sekarang faktanya adalah minus. Ya gitu kan. Oke. Berarti kan ada something Oke. yang harus dibenerin dulu fondasinya. Tapi anggaplah invest. Nah, sekarang investnya apa? Nah, kira-kira Oke. gitu. Nah, nanti bisa Oke. ini. Mas, aku mau nanya ini dari tadi ini pengalaman nyata. Ya. Jadi saya orang yang literally finance lumayan oke. Oke. Sisi keuangannya, cash flow aman. Tetapi ketika ayah saya sakit, itu tahu-tahu kita ada yang masuk ICU. Ya. Jadi cash flow kita tuh jegrek gitu loh. Itu baru yang Itu satu sangat ya, betul. sangat Shock medical bill. Shock medical. Oh, Jadi ketika oke. kita bilang harusnya sih secara modeling nih gue aman nih. Aman. Tapi one single shot itu bisa merusak Ya. tatanan modeling yang Yes, saya punya gitu. Paham sekali. Makanya yang kedua adalah sudah siap nggak proteksi. Oke. Ya, karena pada saat usia 55 ke atas Berbeda. gila kita daya tahan ya potensi Kita langsung tanya aja resiko, lah yang umurnya ya. 55 tahun langsung kira-kira gimana? Bukan, penyakit itu adanya di anak umur 5 tahun ke bawah dan usia 60 tahun ke atas biasanya itu big chunk dari duit hilang buat Yes. kita yang apa ininya. Yang kedua adalah sudah siap terkait proteksi. Yang ketiga baru ya di sisi aktivitas produktif gitu kan, bagaimana replace income, karena faktualnya contoh sekarang pekerja pada saat dia pensiun ada yang menikmati bulanan. Oke. Tapi bulanan nggak sampai 10%. Betul. Dengan sistem di Indonesia sekarang ya, dengan aturan ya ketenagakerjaan kita nggak sampai replace, sekitar anggaplah paling baik itu 10 sampai 20%. Mampukah kita dari 20 juta itu pengeluaran kita hanya 4 juta atau 5 juta? Kan nggak mungkin. Iya. Bener nggak? Iya. Nah, itu. Yang ketiga, Ini kayak agak pusing Mas karena kalau kita ngomongin tahun depan dan tahun depan lagi pasti harga barang juga naik. yes. Jadi kalau kita ngomongin tadi tuh 20 juta nanti 30 tahun lagi Mbak Dinda itu mungkin harga nasi sudah bukan kayak sekarang, harga rokok nggak kayak sekarang gitu lah. Artinya inflasi tuh ya meningkat gitu loh. Ya, dari 3 aspek itu, mulai dari 1 anggaran saat ini, terus yang kedua proteksi, yang ketiga bicara replacement income terkait produk Oke. dan kompetensi, ini yang paling penting. Ya, bayangkan ketika teman-teman mulai dari sekarang, secara term of money itu ya value-nya akan lebih kuat compound interest-nya, bunga berbunganya. Ya, itu satu. Kalau kita nabung bisa mulai 200, 500, satu compound interest-nya, habit-nya kebentuk, dan yang ketiga, kalau sudah biasanya rutin ya, terus sudah stabil, akhirnya ketika ada bonus, ketika ada rezeki yang lain itu bisa di compound sambil proses. Ya, di saham bisa menikmati dan lainnya. Nah, itu yang biasa kita lakukan. Iya. Nah, jangan sampai pada saat kita tunda pensiun usia 50, 51 udah pasti telat. Iya. Kalau di awal namanya pendaftaran. Kalau di akhir Penyesalan. 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 Kan gitu. Tapi kan akhirnya apa? Ini Bapak-bapak. menjadi satu masalah
masalah untuk generasi selanjutnya, betul. generasi sandwich. Data saya terakhir ketika bicara yang 18 kota di Indonesia itu tadi 50% lebih ya, range antara 50 sampai 70 itu sudah termasuk generasi sandwich. Berarti ini kayak semacam bom waktu kan. Iya. Bagaimana ya saat ini kita sudah sandwich, untuk membantu orang tua pun pengen tapi susah dengan sekarang. Iya. Nah, inilah kenapa kita harus putus dari sekarang, mulai dari kita untuk sadar bahwa oke, ada spare untuk pensiun. Ada saat esek, ada untuk pensiun. Lalu masalah produk, nah Om Umar sama Mas Fat yang kasih tahu ini produknya apa. Ini saya ngomong 4% loh ya. Iya. Kalau dia bisa 20%, bisa 10%, bisa 15%, nah itu saya sangat-sangat happy. Nah itu yang kita tunggu Mbak Dinda, betul ya? Yes. Oke. Tadi udah dijawab ya kenapa fenomena itu terjadi, definisinya apa, dan solusinya juga udah sedikit dikasih tahu sama Mas Gembong. Nah Mas Fat, lo sekarang udah nyiapin belum sih dana pensiun? Gue udah nyiapin. Cuma tadi yang mau gue highlight di sini ya, tadi omongan Mas Gembong yang bagus banget adalah pensiun adalah karir kedua ya. Itu gue baru sadar, iya juga ya. Sebenarnya kan kita kan pengen menikmati pensiun kan. Tapi definisi orang menikmati pensiun kan pasti kan slow pace gitu kan. Slow living. Iya, slow living. Tapi apakah bisa apa enggak? Ya tadi, tapi kalau bisa dirubah bahwa pensiun adalah karir kedua, lu akan kerja tapi yang menikmati. Ibaratnya kayak gitu. Oke. Barulah ngomongin masalah produknya segala macam. Ya. Terus tadi mengenai masalah persiapan, kita semua pasti akan sudah menyiapkan, atau mungkin yang nonton tadinya nggak nyiapin jadi nyiapin. Tapi pertanyaan adalah kan kadang-kadang ketika kita menyiapkan sesuatu, jalan itu kan nggak selalu lurus kan. Yes. Iya. Kadang-kadang lu gelombangnya kayak gelombang tsunami malah kadang-kadang. Iya. Kan? Nah, ketika keadaan seperti itu gue malah mau nanya sama Mas Gembong sih sebenarnya. Ketika kita udah nyiapin, kita udah ibaratnya udah benar-benar prepare banget, tiba-tiba ada gelombang tsunami lah ibaratnya, atau mungkin tadi kayak Om Umar bilang masalah sakit segala macem, gimana kita bisa on track lagi sama planningnya lagi? Oke. Itu yang paling susah sebenarnya kan. Karena kalau gue ngelihatnya kalau seumuran Dinda, meskipun nggak beda jauh sama gue sih sebenarnya umuran Dinda, Jauh tapi ya. tapi dia masih punya waktu untuk kayak bangkit jatuh tiba-tiba kayak gitu loh. Tapi ketika orang sudah mulai mendekati masa pensiun, tiba-tiba ada tsunami seperti tadi, itu secara perencanaan keuangan terus gimana Mas? Oke, sip, langsung saya jawab ya. Boleh. Nah, itulah pentingnya yang namanya kompas atau panduan. Oke. Panduan bisa dibuat diri sendiri ya, dengan pasangan tentunya. Satu dimulai dari goalnya, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ya ada banyak goals, misalnya jangka pendek ya tadi nikah gitu kan. Jangka menengah tentunya kan perlu rumah, mobil, isinya. Setelah anak dapat yang namanya dana pendidikan. Terakhir adalah pensiun. Jadi pos-pos ini sudah tahu. Oke. Setelah itu kita petakan berdasarkan timelinenya, skala prioritasnya. Nah, kalau skala sudah prioritasnya, nanti kita ada checklistnya. Oke, minimal dana darurat aman. Setelah itu untuk nikah akhir tahun bisa gitu kan. Terus nanti next nih. Ada skala priority dan ada winning stepnya. Oke. Nah, ada porsi-porsinya. Saat ini yang bisa diprioritaskan jangka pendek dulu, tapi pos jangka panjang mulai. Oke. Bukan ideal ya, tapi mulai. Nah, begitu nanti sudah berjalannya waktu, habitnya kebentuk, investmentnya sudah dapat skill, baru gaspolnya dapat. Ada prosesnya. Nah setelah itu kami cek biasanya, Pak ada 6 tujuan. Oke, yang kita list misalnya yang hijau, jangka pendek udah nyaman ya, kita centang gitu kan. Jadi solusi keuangan itu benar-benar realisasi Dan berproses ya. dan proses. Nah, tinggal masalahnya prosesnya sendiri bisa atau kami dampingi. Oke. Nah, dengan perencana keuangan itu profesional kami. Kira-kira gitu. Promosi Yes. sedikit boleh ya gitu. Boleh ya. dong. Boleh dong. Kira-kira Harus. itu gitu kan. Nah, untuk membantu mengarahkan, kalau misalnya ada kejadian tertentu yang itu misalnya shock medical bill, bukan kita tapi keluarga kita. Iya. Ya, orang terdekat kita, orang tua kita sakit gitu kan, otomatis kita harus bantu gitu kan. Nah, dengan cara apa? Nah, di situ kita tahu, dana darurat kita aman. Kebutuhan untuk dana darurat ya itu kita bisa alihkan sebagian untuk bantu itu. Yang pertama. Terus yang kedua, kita sudah mitigasi. Resiko terbesar itu adalah shock medical bill masalah kesehatan. Maka kita transfer. Ada namanya proteksi asuransi. Kita siapin mau dibayar sendiri atau bayar orang lain. Gitu kan, perusahaan lain. Nah, itu yang kita bisa bantu. Artinya memilih produk-produk yang sesuai fungsinya proteksi. Oke. Nah, supaya untuk mitigasi resikonya. Investment, belum dengar investment. Om Umar sama ini gimana? Yes. Gitu. Sebelum ngomong investment ya, sebenarnya tadi saya ini sudah melakukan perencanaan Mas. Tapi kalau kata orang tua saya,
Manusia hanya berencana. Yes. Tuhan yang menentukan. Amin. Amin. Mudah-mudahan sesuai dengan itunya ya. Ya. Tapi kalau balik tadi investasi gimana? Saya sih tadi balik lagi. Sesuaikan risk profile. Me personally akan taruh di produk yang memang ada returnnya aman, nyaman, dan buat tenor yang panjang. Jadi biasanya tuh kita suka fitting tenor. Kalau kita ngomongin pensiun buat 20 tahun lagi misal, maka carilah produk yang memang tenornya segitu. Ini menarik gitu. Sisi Umar. Ketika bicara saham jagoan, ya itu porsinya 20%. Kenapa begitu yakin ke saham jagoan itu? Padahal tidak umum, ya tidak, bahasanya adalah tidak blue chip lah kasarnya. Tetapi ada resikonya. Up bisa naik tinggi, bisa down juga itu. Nah, ini menarik ini. Saya punya porsi 40% itu obligasi, 40% saham blue chip, dan 20% itu sweetener yang bisa jadi pemanis di return gitu ya. Kenapa saya naruh 20%? If something happen, shit happen, 20% itu gone, saya nggak akan nangis karena saya masih punya 80% sebagai buffer. Tapi kita nggak mungkin dong cuma naruh judi-judian. Pasti saya bikin minta bantuan Mas Fat lah, biasa ada valuasinya, ada ngitung future value dari perusahaan tersebut. Dan saya meyakini bahwa 20% ini harus tumbuh. Nggak mungkin nggak, karena kita menempatkan 20% itu memang tujuannya buat pertumbuhannya, bukan buat buffernya. Gitu, kira-kira itulah. Oke, sip. Makasih. Oke, terakhir ya pertanyaanku, apakah kalau misalnya dari rangkuman diskusi bertiga, apakah bisa disepakatin kalau misalnya umuranku mau mencoba mempersiapkan dana pensiun, itu cocoknya di saham? Yes or no? Oke. Mas saya dulu. Mas Umar dulu. Saham itu ingat ya, itu adalah instrumen investasi. Baik lagi, investasi itu ada variable rate of return-nya, Dinda mau berapa return-nya, sama tenor investasinya. Tadi Mas Fat ngomongin tentang Warren Buffett. Jangan pernah bilang, enak ya, atau Lo Keng Hong. Dia tuh invest itu 10-20 tahun baru dapat hasilnya. Jadi kalau saya pribadi memandang Dinda, coba dari gajinya itu 5% aja deh, taruh di saham yang memang blue chip, buy and sleep. Oke. That's the investasi yang saya punya buat kamu. Mungkin Mas Fat dari sisi yang lain. Kalau dari gua, mungkin gue bilang bahwa ketika kita taruh instrumen di saham gitu misalnya, kita tuh udah harus siap bahwa setiap tahun nggak selamanya enak. Ya, jadi kalau pernah ngerasain tahun-tahun krisis, itu nilai investasi bisa turun signifikan banget. Betul. Nah, yang paling susah itu adalah sebenarnya adalah ketika kita ngalamin fase-fase itu bisa bangkit lagi atau enggak, portfolio itu bisa balik lagi atau tidak. Jadi baik lagi, kalau saya nanya boleh nggak naruh di saham di umur yang kayak Dinda sekarang, ya menurut gua karena jangka waktu pensiun masih panjang. Sebenarnya dia masih punya waktu untuk jungkir balik sebenarnya. Betul. Justru malah punya waktu untuk ngerasain tuh krisis kayak gimana, nanti bangkit lagi gimana. Oh, ternyata kalau gue beli saham ini pas krisis nggak baik lagi sahamnya, itu justru punya waktu gitu loh. Kan kita udah pernah ngalamin, ini kalau senior udah ngalamin. Justru yang nggak boleh itu adalah umuran kita, karena timeline masih tinggal nggak panjang. Jadi jangan bercanda yang terlalu dalam bercandanya. Jangan bercanda berlebihan gitu loh. Betul. Oke, terakhir di sisi aku ya, karena aku sisi perencana keuangan ya, di sisi independen ya, aku kalau tanya apakah sepakat dengan satu instrumen, tidak. Oke. Ya, karena journey masing-masing orang itu beda. Beda-beda. Ya, aspek finansial dan aspek psikologisnya. Oke. Ya, belum tentu pada saat kita turun, ya, kita ngomong pada saat turun ya. Betul. Kalau naik pada diem. Semua happy. Gitu kan? Betul. Turun kita sanggup. Nah, makanya dalam portofolio kita biasanya melakukan edukasi ke klien itu aku bagi menjadi 4 pilar. Oke. Pilar pertama adalah likuiditas. Seperti kayak bag gitu kan, sama kayak gawang. Likuiditas ketika butuh apa-apa cepat, resiko rendah dan liquid ya. Maka biasanya produk yang kami sarankan adalah tabungan, deposito dan reksadana pasar uang. Pasar uang. Oke. Sekarang yang kedua, bagian gelandang nih. Yang bisa ya ibaratnya nggak sebut merek lagi klub ya, nggak boleh gitu kan. Sebut boyong sensitif aja. Nah, terus kita bicara gelandangnya apa? Stabilitas. Yang stabilitas adalah saya sepakat bonds yang bisa menghasilkan cash flow. Karena produk investment yang bisa menghasilkan cash flow adalah obligasi. Dasarnya di situ. Ya rutin. Nah, terus yang ketiga itu growth ya. Cetak return. Ya, basisnya yang agresif tentunya ada saham, reksadana campuran, reksadana saham, kripto, derivatif, semua instrumen. Ya, itu dalam satu rangkaian bagian striker. Oke. Ditambah terakhir hedging, jangan lupa. Hedging. Hedging. Ya.
Hedging yang selama ini alami adalah emas sama dolar USD. Sebentar, takut salah. Pemain cadangan berarti ya? Hedging adalah lindung nilai ya. Lindung nilai. Oke. Ketika something happen di capital market crisis, contoh deh kayak kemarin saham, ya, kripto, terus reksadana semua pada turun. Karena sumber masalahnya sama kan gitu kan. Yeah. Trump gitu kan, perang tarif di April, semuanya turun. Di situ ada satu pasti, emas sama dolar yang naik. Jadi stabilitas. Jadi 4 pilar lingkaran rangkaian itu ibarat kalau sebagai ilustrasinya, ini kayak mobil 4 ban. Oke. Nah, dalam kondisi apapun, tetap jalan nih sesuai tujuan nyampe. Bayangkan cuma 1 ban, ya, atau 1 roda aja di sisi investment. Begitu gelundung, ambiar. Itu berdasarkan kami ya. Tujuannya bukan return, enggak. Tidak memaksimalkan return karena nggak mungkin. Kalau ngomong return, conviction di jagoan-jagoannya, saham ataupun yang lain-lainnya. Tetapi nyampe enggak? Ini tujuan keuangannya dengan aman, tenang dan sustain. Ini yang paling penting. Karena prosesnya kan panjang. Betul. Sekarang Mbak Dinda ya, at least misalnya kelihatannya sih itu masih mungkin 10 sampai 20 juta income-nya. Begitu nanti dapat sultan, itu kan bisa 50 juta, bisa 100 juta gitu kan. Artinya apa? Savingnya, investmentnya, sustainability dapat. Pas nanti aha momennya. Oh ternyata setelah 5 tahun Mbak Dina spesifik, aku nyangkutnya itu aku jatuh hatinya pada saham, equity, perdalam, perbesar sehingga compoundnya cepat. Kira-kira gitu. Saya underline, aman, nyaman, sustain gitu ya. Yes. Betul. Kalau return di kita orangnya. Ya, karena kalau return masalah konsistensi kan gitu. Mudah dan berbahaya. Yes. Thank you guys menjawab sekali pertanyaanku. Nah itu dia ya teman-teman, tips-tipsnya banyak banget. Jadi menyiapkan dana pensiun itu it's a journey. Nah pilih deh journey kamu yang mana. Komen di bawah ya. See you. Terima kasih.